Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekainya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagian besar dari kita atau bahkan masing-masing dari kita pasti pernah memiliki pengalaman kehilangan, yaitu meninggalnya seseorang yang amat dekat dengan kita. Entah itu orang tua kita, saudara kandung, sahabat, teman, atau siapapun yang amat dekat dengan hati kita. Kita pasti memiliki sebuah kenangan akan mereka, khususnya
saat-saat terakhir, hari-hari terakhir sebelum saudara teman kita ini pergi meninggalkan. Bahkan mungkin kita masih ingat akan kata-kata atau pesan mereka sebelum meninggal. Saudara sekalian, suasana semacam itulah yang coba dibangun dalam liturgi malam hari ini juga lewat bacaan-bacaan yang diperdengarkan. Maka kalau kita tata bacaan satu, bacaan kedua, dan bacaan Injil, maka kita akan mendapat gambaran. Ada 3 pesan, 3 peristiwa yang mau digarisbawahi dalam perayaan pada malam hari yang membantu kita untuk memperdalam iman kita. Pesan pertama yaitu tentang perayaan Ekaristi atau Misa. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, sebenarnya kita sedang melakukan perintah Yesus yang meminta kita untuk mengenang cintanya kepada kita sampai sehabis-habisnya. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Mengenang cinta Yesus dalam Ekaristi ini sudah dipraktekkan sejak gereja awal. Sebagaimana terekam, sebagaimana diceritakan kembali oleh pengalaman Paulus di dalam bacaan kedua tadi. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Maka saudara sekalian, dalam setiap perayaan Ekaristi kita selalu mendengar ada 2 bagian. Pertama-tama kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan, ada pembacaan sabda Tuhan. Maksudnya supaya kita setiap kali belajar juga mencoba untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi pegangan dan panduan hidup kita. Tapi dalam Ekaristi kita juga sambut tubuh Tuhan, menyambut roti hidup, agar kita memiliki bekal. Kita memiliki bekal untuk melanjutkan pergulatan dan perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka itulah yang kita kenang pada malam hari ini. Setiap kali kita ikut misa, sebenarnya kita mengenang kembali peristiwa yang kita rayakan pada malam hari ini. Pesan pertama, perayaan Ekaristi. Pesan yang kedua adalah penetapan imamat, sakramen imamat. Ekaristi hanya bisa dirayakan kalau ada imam, imam tertabis. Oleh karena itu, saudara sekalian, praktek di Keuskupan Agung Semarang misalnya, beberapa saat sebelum kita sampai pada Kamis Putih, para imam berkumpul dengan imam-imam lain. Bersama dengan Bapak Uskup mereka, para imam ini berdoa untuk menyegarkan kembali janji-janji imamat mereka. Kami para imam diingatkan kembali bahwa seorang imam itu pertama-tama adalah seorang pelayan. Memilih hidup untuk menjadi pelayan di dalam gereja Katolik. Dalam kesatuan dengan Bapak Uskup, kami para imam dipanggil untuk menjadi perpanjangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan sendiri untuk menjadi dan melayani gereja. Maka Kamis Putih pun penting untuk kita. Kita diajak mengenang cinta Yesus kepada kita di dalam Ekaristi, tetapi kami para imam juga diajak untuk mengenang kembali, mengingat kembali bahwa kami ini dipanggil sebagai pelayan Kristus, sebagai pelayan gereja.
Pertama, perayaan Ekaristi, yang kedua adalah sakramen imamat. Pesan yang ketiga adalah pembasuhan kaki. Kekasan lain dari upacara Kamis Putih adalah pembasuhan kaki. Dengan eksplisit dan jelas, Injil yang kita bacakan pada malam hari ini mencatat demikian. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu wajib saling membasuh kaki. Jelas, para saudara sekalian, bahwa untuk kita orang Katolik, saling membasuh kaki itu bukan sekedar anjuran, bukan sekedar himbauan, bukan sekedar permintaan, tetapi untuk kita orang Katolik, saling membasuh kaki itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada perjamuan terakhir. Lalu apa artinya saling membasuh kaki? Saling membasuh kaki bisa dimaknai sebagai saling melayani, saling mendukung, saling mendoakan, saling mencintai, saling menghargai, dan kita masih bisa melanjutkan dengan saling yang lain lebih panjang lagi. Oleh karena itu, perayaan Kamis Putih ini juga penting untuk kita orang Katolik, karena sekali lagi kita diingatkan akan kewajiban kita sebagai murid-murid Kristus, yaitu saling membasuh kaki. Maka, saudara-saudara sekalian, betapa hidup kita ini akan menjadi indah. Betapa dunia kita ini akan menjadi indah kalau setiap murid Kristus berani mewujudkan apa yang diwajibkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu saling mewujudkan kewajiban kita saling membasuh kaki. Kenangan hari Kamis Putih adalah pengingat bagi kita bahwa kita diundang, dipanggil untuk mempraktekkan, mewujudkan saling membasuh kaki itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ubi Caritas Deus IBS. Di mana ada cinta kasih, di situ hadirlah Tuhan. Itulah kenangan dari perayaan Kamis Putih untuk kita umat Katolik. Bagaimana kita menghadirkan wajah belas kasih Allah lewat perbuatan-perbuatan cinta kasih kita dalam hidup sehari-hari. Maka Ekaristi tidak hanya berakhir sewaktu Ekaristi selesai, tapi harus kita wujudkan, kita lanjutkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan kita masing-masing. Saudara sekalian, sebentar lagi akan ada pembasuhan kaki. Semoga bukan sekedar suatu penampakan, suatu penampilan, apalagi ini sebagai suatu drama. Upacara pembasuhan kaki supaya mengingatkan karakter, kekasan dari ajaran kita sebagai murid-murid Kristus. Siapapun kita, apapun peran kita, kita murid-murid Kristus dipanggil
untuk saling membasuh.